Saya berharap bahwa dengan adanya fenomena ini dan fenomena lain yang juga pasti menggetarkan hati para orang tua, saya menghimbau agar orang tua Indonesia, masyarakat Indonesia kembali meningkatkan perhatian, pengawasan kepada putra-putri anggota keluarga, jangan sampai terjebak menjadi korban. Kalau ditanya terkait dengan dampak kondisi mental ataupun perilaku, yang pastinya kan jangka panjang ya, kita tidak tahu pada usia berapa dia mungkin bisa menyadari hal tersebut, atau mungkin kenapa pada saat itu dia hanya diam saja dan akhirnya tiba-tiba 10 atau 5 tahun ke depan baru menyadari. 10, 15, 20. Itu tidak ada takaran pada saat kapan gitu dia bisa menyadari bahwa kalau saya merasakan child grooming apa segala macam. Tidak semua orang bisa menyadari pada waktu yang sama dan pada waktu yang cepat. Karena kembali lagi, hal ini tidak terikat dengan masalah intelijensi saja. Bagaimana seseorang bisa sadar, tahu bahwa itu pelanggaran, punya kapasitas verbal untuk menyampaikan, tetapi juga terikat atau terkait dengan kecerdasan emosi dan sosial. Bagaimana seseorang bisa mengatasi dan melampaui kondisi psikologisnya, emosi, kecewa, sedih, takut, terintimidasi, lalu melawan semua tekanan-tekanan atau mungkin potensi risiko yang terjadi. Terutama tadi yang seperti saya katakan, biasanya pelaku punya semacam leverage yang dijadikan senjata. Leverage ini adalah alat, sesuatu yang bisa menjadi alat banding, alat tawar. Ya, jadi pelaku ini kemudian menawar, oke, kamu nggak boleh ini tapi ini ya, kalau nggak ini begini. Ini kalau kamu ngomong kamu akan kita sebar. Kamu ini akan saya laporkan kepada orang tua kamu. Dan kita balik bahwa kamu yang begini. Nah, karena kapasitas, biasanya masih anak-anak, kapasitas mereka masih sangat terbatas. Tentu mereka sangat jauh dari pengetahuan dan kemampuan untuk mengatasi hal tersebut. Gitu. Belum lagi yang paling sering terjadi, orang tua berada pada posisi yang kaget, terkejut, shock, frustrasi, kecewa, marah, dan bukan tidak mungkin malah justru akhirnya menghukum anaknya, padahal justru harusnya anak ini dilindungi. Tetapi itu adalah respons yang wajar, yang tentu saja harus selalu diingatkan. Yang jelas, kesalahan tidak berada pada korban. Kesalahan ini justru terletak pada pola pikir pelaku yang memang punya niat untuk melakukan kejahatan dengan memanfaatkan dan memanipulasi korban, terutama korban yang tidak berdaya, tidak berkekuatan, berkuasa, tidak paham dengan situasinya, sehingga akhirnya mereka bisa terjebak untuk waktu yang lama. Dan pada saat mereka sadar tidak sama, tergantung tadi yang saya sebut kapasitas intelijensi, intelektual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan sosial mereka, yang terutama juga dipengaruhi oleh situasi. Bagaimana situasi sekitarnya bisa memberikan kekuatan, terutama anggota keluarga terdekat, terutama apabila bisa melakukan deteksi dini sehingga bisa memberikan tindakan segera. Nah, persoalannya adalah ketika tidak ketahuan, kejadian berlangsung sudah lama, dan bahkan baru terbuka ketika sudah dewasa 10, 15, 20 tahun. Sementara luka batin itu tetap menganga, tetap terluka sampai akhir hayat. Mbak, berbicara keluarga, mungkin orang tua di sini pastinya, apa peran atau perilaku apa yang harus kita tampilkan ketika mengetahui bahwa anak kita menjadi korban gitu, Mbak? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus karena biar bagaimanapun setiap orang reaksi pertama pasti kaget, terkejut, shock, frustrasi, kecewa.
sedih, marah. Marah tidak kepada anak tapi marah kepada diri sendiri, marah kepada orang lain. Sayangnya seringkali diekspresikannya kepada anak. Kecewa tapi bentuknya dilampiskan ke anak, dan anak melihatnya hanya satu emosi, marah. Kecewa diterjemahkan marah, sedih diterjemahkan marah. Kenapa? Karena wajah orang tuanya pasti akan berjuta perasaan, penyesalan, kesal, dan lain sebagainya. Nah, nomor satu yang ingin saya sampaikan ketika ada kejadian, mohon segera menghubungi pihak-pihak yang memang punya kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pendampingan. Jadi tentu saja pendampingan terhadap anak, terhadap orang tua, dan apabila masih bisa diperoleh pengumpulan bukti-bukti, mungkin visum, mungkin ada, semua bukti harus diamankan. Itu yang paling utama. Dan yang jelas kemudian tentu saja apabila bisa laporan itu dilanjutkan, karena untuk membuat visum harus ada laporan. Perlu diingat oleh orang tua, hal yang paling dibutuhkan anak adalah dukungan. Dukungan dari keluarga itu yang paling penting. Jadi laporan dilakukan kepada kepolisian baru bisa melakukan visum. Seringkali orang tua karena terburu-buru ke rumah sakit dulu, padahal terbalik. Harus ke kepolisian dulu, baru kepolisian yang mengantar ke rumah sakit yang ditunjuk. Karena kembali lagi tidak bisa ditunjuk oleh keluarga korban atau bahkan dari korban. Harus dari pihak kepolisian, itu yang memang merupakan standar. Lalu kemudian selanjutnya tentu harus ada pendampingan, advokasi, mediasi, dan terutama yang jelas semoga siapapun yang mewakili pelaku, dan tentu saja bentuk pendampingan yang dilakukan adalah bukan dengan mencari pembebasan mutlak, tetapi justru harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terakhir mungkin ada pesan nggak sih buat para orang tua dari sudut pandang sebagai psikolog terkait dengan kebijakan untuk perlindungan terhadap anak lo, apa sih yang khususnya mungkin di zaman sekarang? Saya berharap bahwa dengan adanya fenomena ini dan fenomena lain yang juga pasti menggetarkan hati para orang tua, saya menghimbau agar orang tua Indonesia, masyarakat Indonesia kembali meningkatkan perhatian, pengawasan kepada putra-putri anggota keluarga, jangan sampai terjebak menjadi korban atau pelaku, dengan memberikan mereka perhatian, kasih sayang, memastikan tidak ada celah kelemahan, dengan selalu memastikan pengamanan dan keamanan mereka, dan yang paling penting juga akhirnya menanamkan norma-norma sosial, agama, dan hukum yang berlaku agar terhindar dari potensi resiko kejahatan, kekerasan seksual, bahkan child grooming. Orang tua harus tahu pasti apa yang dilakukan oleh anak, dengan siapa mereka berinteraksi, dan tentu saja sepanjang waktu mereka dari bangun tidur sampai tidur lagi, orang tua harus menjadi sosok yang paling kenal, paling tahu, dan ikut hidup bersama dengan anak, sekalipun kita tahu bahwa situasi, kondisi, ekonomi, kehidupan membutuhkan dan menuntut para orang tua untuk dua-duanya bekerja, sibuk, tapi tetap saya berharap kita semua bisa tetap meningkatkan pengamanan dan keamanan terhadap anak demi menghindarkan hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama child grooming, sextortion, pencabulan, dan kekerasan seksual terhadap anak. Mari kita lindungi anak Indonesia agar kita bisa menjadi bangsa yang besar, karena di anak-anak Indonesia inilah tumpuan harapan masa depan kita. Oke. Sama saya yang rame itu Bukan kita Gading, kita Tandri. yang kasus
saya nggak berantem, yang berantem Lita Gading. Sayanya nggak berantem, iya tapi saya nggak berantem. Jadi Lita Gading itu yang dia mau sampai somasi kalau kayak ini Mas Mbak Surya nggak bisa kasih statement apa-apa. Dan aku kerja di sini juga dari tahun 2020 masih baru. Jadi aku tidak bisa kasih statement apa-apa. Mungkin nanti akan ada arahan lebih lanjut lagi dari entah dari ibu kamu atau dari ada bagiannya tersendiri. Aku juga tidak bisa kasih. juga bosnya juga membawa nama gereja juga ya. Kami sih menyarankan ya mungkin bisa kasih keterangan kalau satu sedikit baju Ya kami menjelaskan itu bagaimana nah kita dulu kan ikut Nah, kebetulan memang sebenarnya ini bukan ranahnya aku untuk ngomong. paham Ya, Pak, kita paham Bu. Aku juga benar nggak tahu kejadian ini karena memang 2011 itu aku belum di sini. Jadi aku masuk aku jadi tidak bisa kasih apa-apa. Hanya itu aja. Ya, mungkin Ini Bu, kita boleh tahu informasi promo sekarang lagi ada di mana? Maksudnya, mungkin yang menikahkan kemarin waktu itu masih di sini. sudah pindah lama. promo siapa namanya? Sudah pindah lama. Michael Suarsono itu. Betul. Sudah pindah langsung. Sudah pindah lama dari sini. Pindah dari kamu. Wah ya, pindahnya mungkin kayak waktu itu aku masih SMP kali. Jadi aku kurang tahu pindahnya dari Kalau yang menikahkan memang promo Michael ya. Dan informasinya. mungkin Mangga aja silahkan dicari tahu, aku nggak bisa kasih apa jawaban apa. Seperti itu balik Pak. Ini Masih aja kali bisa. ya, biar kita ada berkas juga ke kantor, bilang aja memang Ini nggak tahu. kemudian